Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini kita mengadakan pertemuan dengan 3 agenda ya. Yang pertama adalah penyampaian program kerja kepala sekolah. Artinya ini harus saya sampaikan karena memang berkenaan dengan kinerja. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya. Di sini ada saya buat tabel-tabelnya. Itu yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kita tahu ya, sekolah penggerak ini adalah sekolah yang berbeda dengan sekolah bukan penggerak. Jadi kalau kita nggak ada bedanya, artinya kita gagal. Ya, kita gagal melaksanakan sekolah penggerak melalui kualitas pembelajaran. Makanya dengan kurikulum Merdeka, ya, kualitas pembelajaran itu disesuaikan dengan guru. Apa itu kegiatan dalam rangka membuat kualitas pembelajaran bisa lebih baik? Itu salah satunya pelatihan guru. Kita kan sudah ada kombel, ya kan? Dan jadwal kombel pun sudah ada. Artinya untuk kegiatan melatih guru, kemampuan guru kita sudah jalankan, ya kan? Nah, artinya sudah terpenuhi, ya, kualitas pembelajarannya sudah kita lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada lagi mengembangkan karakter siswa. Jadi yang tadi bidang guru, sekarang bidang siswa. Jadi sudahkah kita kembangkan karakter siswa kita? Artinya bagaimana cara mengembangkan karakter siswa itu? Kita buat kegiatan, ya, melalui P5 atau kegiatan gotong royong, kegiatan sholat duha, sholat berjamaah. Itu adalah bagian dari membentuk karakter siswa, dan itu sudah kita lakukan, ya kan? Nah, kemudian apalagi meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. Nah, ini yang harus kita banyak-banyak kita pikirkan Bapak Ibu. Meningkatkan prestasi siswa di sekolah sudah dilaksanakan, salah satunya adalah literasi numerasi, ya, festival literasi dan numerasi, tapi belum maksimal, ya. Artinya di perlombaan-perlombaan yang memang mengasah bakat dan minat anak-anak masih sedikit pesertanya, ya kan? Tapi perlombaan yang berkaitan dengan hiburan itu banyak peminatnya. Berarti kan perlu kita pertanyakan itu kenapa seperti itu. Nah, kemudian program berikutnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Ini juga kita sudah laksanakan, ya. Bagaimana sekolah kita ini aman, nyaman, meskipun ya banyak gangguan dari luar, tapi untuk proses pembelajaran kita lancar, tidak ada kendala. Artinya siswa nyaman belajar, guru nyaman mengajar, mendidik, begitu kan? Nah, kemudian program berikutnya adalah meningkatkan profesionalisme guru. Jadi Bapak Ibu, profesionalisme guru itu bisa diperoleh pertama melalui pelatihan mandiri di PMM. Ya, itu jangan berhenti. Kalau bisa sebulan itu targetnya 2 topik sudah selesai. Sekarang kan nggak perlu nunggu sertifikat, ya. Topik selesai bisa diunduh sertifikat selesai topik, dan itu sama nilainya dengan sertifikat, bisa diupload ke e-kinerja. Nah, untuk menyelesaikan PMM itu
pakai aja alat bantu, nggak usah ragu-ragu. Ada cara yang bagus kita pakai. Jadi nggak usah menunggu lama-lama sampai suntuk kepalanya, sampai stres, nggak usah. Jadi ada alat bantu, kita pakai alat bantu. Nah, yang berikutnya, yang terakhir ya, 6 program sekolah ini ya, yang keenam itu adalah meningkatkan partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah. Nah, inilah yang harus kita tingkatkan Bapak Ibu, khususnya wali kelas ini. Jadi buatlah jadwal pertemuan antara wali murid Bapak dan Ibu di kelas. Buat jadwal pertemuan. Misalnya hari Selasa, misalnya 7A hari Selasa rutin adalah kegiatan pertemuan dengan orang tua. Buat jadwalnya setiap hari Selasa 1 bulan sekali. Ya, dibuat. Apa yang dibahas? Perkembangan peserta didiknya. Utarakan satu-satu, misalnya 25 orang siswanya gitu kan. Utarakan 25 siswa itu, misalnya nomor 1 Abdi misalnya. Ini si Abdi begini, prestasinya seperti ini, kegiatan di sekolah seperti ini. Kenakalannya nanti minta dari catatan BK-nya gitu kan. Nah, itu di setiap bulan sekali kita laporkan. Ya, supaya dari program yang 6 tadi. Silakan Bapak Ibu, mulai dari program 1 sampai 6. Baik, dia berasal dari kualitas pembelajaran atau pengembangan karakter siswa, kemudian meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa, kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman, dan meningkatkan profesional guru, dan yang terakhir meningkatkan partisipasi wali murid. Silakan Bapak Ibu, minimal 1 atau 2 orang aja penanyanya. Pak Medi, kira-kira ada yang dari 6 itu yang kurang paham? Biar dijelaskan kembali. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai program yang 6 ini, Mbak, saya yang nomor 6 ini maksudnya kan kalau dia SPU kan itu bukan seluruh siswa. Berarti kalau untuk meningkatkan partisipasi orang tua atau wali murid ini harus seluruh orang tua wali murid yang datang, bahkan diundang maksudnya. Itu bagaimana kalau seandainya orang tua wali murid ini ada yang tidak bisa berhadir atau berhalangan, bagaimana kapasitas kami sebagai wali kelas untuk menghandle ataupun cara menanggulangi untuk kehadiran orang tua tersebut? Ya, baik, langsung aja Bu Epi ya, saya tanggapi. Pertama, ini tidak SPO saja. Ya, ini adalah jadwal pertemuan kita dengan wali murid, bukan karena ada masalah, tidak. Ya, tidak mesti ada masalah. Artinya ini memang kita mau kerjasama dengan wali murid ini, dengan orang tua siswa. Anak-anak kita yang dititipkannya ini, anak-anak peserta didik ini yang dititipkannya di sekolah kita ini, harus sama-sama kita benahi karakternya, adabnya, perilaku, ya. Jadi bagaimana caranya? Kita nggak tahu kalau nggak pernah kita undang. Makanya kita undang mereka, kita cerita, diskusi, atau cari solusi atau apalah kira-kira yang membuat kesepakatan dengan mereka. Jadi kita undang tidak hanya untuk kalau ada persoalan, enggak ya. Ini beda dari SPO ya Pak Humedi. Di luar dari panggilan orang tua yang terkait dengan kenakalan ya. Tapi ini bukan kenakalan, kita panggil memang kita mau ada kerjasama antara orang tua dengan wali. Nah, kedua, kalau yang dipanggil nggak datang, ya namanya udah dipanggil terus nggak datang, ya nggak usah kita paksa supaya datang, nggak apa-apa. Karena kan kita mau bertemu dengan mereka itu pertama kita mau menyampaikan program kita,
Terus kita mau menyampaikan bagaimana perkembangan anak dia di sekolah gitu kan. Kalau orang tuanya nggak datang ya saya rasa rugi ya kan, rugi. Tapi memang mungkin 1-2 kali nggak datang, ya mungkin dia pikir mungkin karena diundang itu ada masalah nggak datang. Tapi 3-4 kali saya yakin pasti datang. Mungkin itu ya Pak Ubedi. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita cukupkan. Kalau masih ada 1 orang lagi pun boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya tentang program yang tentang prestasi akademik dan non akademik. Ya, di sini kalau khususnya untuk bahasa Inggris, mungkin setelah ada kemarin kita mengadakan lomba seperti pidato kemarin, mungkin ada bibit-bibit yang nampak sama saya. Itu yang untuk prestasi akademiknya, kalau ingin mengadakan lomba lagi misalnya, itu dalam apakah di bidang kelas, apakah waktunya pada kelas meeting nanti atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Lila. Jadi untuk meningkatkan prestasi akademik khususnya ya, guru dibolehkan ya, dibebaskan membuat kegiatan. Misalnya perlombaan kecil-kecilan aja. Ya di kelas boleh atau dibuat satu waktu misalnya untuk meningkatkan prestasi. Jadi tidak mesti waktu kelas meeting. Misalnya ya Bu Lila hari ini misalnya masuk di kelas 9 ya. Tapi sebelumnya siswa dikasih tahu kita ada nanti ada lomba ya, di 2 jam itu dibuat lomba. Lombanya apa? Misalnya berpidato dalam bahasa Inggris. Satu siswa itu durasinya 5 menit. Nah, misalnya begitu kan. Kalau 25 siswa kan dapat itu kan, 2 JP kan. Nah, nanti dinilai di situ. Yang nilai siapa? Gurunya, guru bidang studi yang di situ. Nah, dinilai kemudian diumumkan pemenangnya, dikasihlah hadiah. Nah, kemudian yang kedua, kita ikut sertakan setiap ada kegiatan lomba. Bapak Ibu misalnya di grup WA Bapak Ibu ada lomba-lomba ya, yang syaratnya itu usia SMP, itu kan untuk prestasi kan. Silahkan diikuti, anaknya didaftarkan gitu, kemudian dilaporkan ke Bu Epi. Jangan ada lomba-lomba di grup itu kita diamkan. Ini katanya kemarin tuh ada di share di grup ya, lomba yang dilaksanakan di Pendopo ada kan? Untuk SMP, lomba apa itu? Karena ada gambarnya itu, bannernya. Nah itu diikuti aja kalau memang siswanya ada. Tapi kalau kita ikut cuman peserta aja, nggak ada target, nggak usah. Ya, buang-buang duit. Makanya bagaimana cara mencari bibit, diasahlah di kelas. Ya, misalnya bahasa Inggris sudah, misalnya IPA. IPA itu buatlah misalnya perlombaan kecil-kecilan tentang penelitian apa gitu. Misalnya daun, ya, daun itu mereka teliti apa yang ada di daun. Nanti yang paling komplit, paling lengkap, itulah pemenangnya. Jadi kan boleh per kelompok, boleh per orang. Jadi inovasinya itu harus ada. Misalnya lagi bahasa Indonesia lomba puisi, lomba pantun misalnya. Ya boleh diciptakan di kelas. Hadiahnya nggak mesti mahal-mahal ya kan. Permen Kopiko 1 bungkus udah jadi. Juara 1 permen Kopiko 1 bungkus. Juara 2 setengah bungkus, ya kan? Juara 3 setengah bungkus. Sudah, modalnya 2 bungkus permen Kopiko. Jadi banyak inovasi yang bisa dibuat Bapak Ibu. Jadi kita nggak apa ya, gitu-gitu aja model pembelajaran kita. Misalnya kalau bimbingan konseling kayak mana buat meningkatkan prestasi? Bisa, ya bisa. Jadi apa? Dilatih anak itu, misalnya dia bisa jadi motivator bagi kawan-kawannya, kan bisa dilatih.
Jadi banyak yang bisa kita buat. Mungkin itu ya, bolehlah. Kalau non akademik itu berkaitan dengan minat bakat ya, itu pun boleh dibuat di kelas. Nggak mesti yang akademik. Minat bakat dia menyanyi atau main gitar, coba guru seni misalnya. Ada kan lomba vokal solo di kelas. Di jam belajar dia, nggak apa-apa, ya nggak ada masalah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Oke, untuk mengenai program sekolah, penyampaian program sekolah dari Bapak Kepala Sekolah kita yaitu Bapak Fahlur Roji Nasution sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sultan Daulat. Terima kasih atas materinya. Dan kepada Bapak Ibu juga terima kasih atas partisipasinya sudah menghadiri acara kita ini. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 2